Oke, baiklah teman-teman semua, selamat datang di channel saya tentunya. Jadi channel SM Vintage. Jadi pada video kali ini kita akan bahas aplikasi pinjaman online pinjam duit teman-teman. Jadi aplikasi sedikit pengalaman saya melakukan pinjaman di aplikasi pinjam duit ini. Eh, ya, kita akan bahas ya, mulai dari aplikasi pinjam duit ini adalah aplikasi pinjaman online resmi OJK ya. Jadi kalian tidak perlu khawatir untuk pinjam di aplikasi ini karena sudah terdaftar di OJK. Dan aplikasi pinjaman online pinjam duit ini di sini kita bisa lihat ya untuk informasi TKB. Dan informasi TKB itu perlu kita cek ya teman-teman. Jadi biasanya TKB atau tingkat keberhasilan bayar yang berada di bawah 95% itu agak sulit dicairkan ya, karena eh, itu tolak ukur teman-teman ya. Jadi dari nasabah-nasabah yang pinjam di aplikasi ini, berapa persen yang mengembalikan pinjamannya atau membayar pinjamannya teman-teman, seperti itu. Jadi jika di bawah 95% itu biasanya agak sulit cair ya, karena mereka akan melakukan peninjauan lebih dalam ya kepada nasabah yang mau pinjam di aplikasi ini, apakah dia nantinya akan membayar atau tidak. Dan di sini kita bisa lihat ya, untuk TKB 90-nya masih ada di 97,79%. TKB hari ini atau TKB 0 itu 52,22%, dan TKB 30 75,16%, TKB 60 88,05% ya. Jadi saya akan sedikit membahas aplikasi pinjaman online ini berdasarkan pengalaman saya pribadi, karena di sini kita bisa lihat ya untuk daftar pinjaman saya di sini kita bisa lihat ya. Untuk di sini daftar cicilan ya. Jadi yang saya pinjam di sini itu sekitar 1.300.000 ya. Dari 1.300.000 yang saya pinjam di aplikasi ini tidak ada potongan sama sekali. Jadi bersih masuk ke rekening itu sekitar 1.300.000. Jadi di sini saya sedikit cerita aplikasi pinjaman online ini sebenarnya tidak menggunakan slik OJK teman-teman ya. Karena apa? Saya pernah melakukan galbay di aplikasi pinjaman online resmi OJK yang menggunakan slik ya. Dan saya di pinjaman online lain itu agak kesulitan untuk mencairkan pinjaman lagi ya. Namun di aplikasi pinjam duit ini memang awalnya agak sulit ya. Namun setelah saya coba di bulan kedua itu ya, setelah saya install aplikasi ini di ACC teman-teman ya, cair. Dan untuk lama cair di aplikasi ini itu tidak perlu makan waktu yang banyak teman-teman ya. Hanya sekitar 3 menitan teman-teman ya. 3 menitan langsung masuk rekening. Jadi entah kenapa ya. Dan ini jujur aplikasi pinjaman online tercepat yang cair menurut saya teman-teman ya. Namun apakah rekomendasi ya, kita bisa lihat dari sini teman-temannya. Untuk daftar pinjaman di sini 1.300.000 dengan tenor ini sekitar kalau tidak salah 90 hari teman-teman ya, atau berapa nih, sampai bulan Agustus ya, dari bulan Februari, jadi sekitar 5 bulan teman-teman ya, kalau tidak salah ya. Iya teman-teman, dan kita bisa lihat ya, untuk pembayaran pertama itu saya harus membayar sekitar 1.258.000 dan 15 hari setelah jatuh tempo teman-teman, karena saya pinjam ini di tanggal saya lupa tanggal berapa ya, namun di bawah tanggal 10 teman-teman. Jadi per 15 hari saya harus membayar cicilan pertamanya teman-teman, dan cicilan kedua jatuh tempo pada tanggal 9 Maret atau sekitar 15 hari setelah saya bayar cicilan pertama. Nah kemudian ini 1 bulan lagi kita bayar yang 144 teman-teman ya, dengan jumlah 144.000 ya. Kemudian ini bulan Juni ini saya tidak membayar di bulan Mei teman-teman. Kita bisa lihat di sini untuk cicilan bulan Mei itu tidak ada. Kemudian bulan Agustus, Juni, dan bulan Juli juga tidak ada teman-teman. Jadi agak berjarak dia teman-teman ya. Dan dengan nominal yang berbeda-beda ya. Jadi ini agak berat ya pinjam di aplikasi ini, karena kita bisa lihat ya untuk pembayaran pertamanya sangat berat ya, yaitu sekitar 1.258.000. Kemudian pembayaran kedua dan ketiganya itu sama ya, 144 ya, 504 perak. Dan pembayaran ini yang saya bikin bingung teman-teman, yaitu pembayaran ke 4 dan 5 itu sangat besar teman-teman ya, 268.000. Jadi ya, apakah sistem pembayaran seperti ini menurut saya sangat tidak worth it teman-teman, sangat-sangat merugikan kita, karena beberapa aplikasi pinjaman online itu memberikan pinjamannya itu satu kali bayar dalam 1 bulan dengan merata teman-teman. Misalkan kita pinjam 1 juta dan 30 hari ke depan kita harus melunasi dengan jumlah 268.000. Nah dengan cicilan 5 kali itu kita tetap membayar dengan nominal yang sama sampai cicilannya selesai teman-teman ya. Jadi ini suatu pertimbangan lagi buat kalian, apakah kalian mau pinjam di sini atau tidak. Kalau saran saya lebih baik jangan teman-teman ya, karena ini ya seperti menjebak teman-teman ya, besar banget di awal ya.
seperti itu. Namun sejujurnya ini sebelum dicairkan itu sudah jelas keterangannya, cicilannya ya, seperti itu. Jadi dan jujur saya pinjam di aplikasi ini tidak sengaja ya, karena kepencet teman-teman. Jadi ya seperti itulah, lebih baik jangan. Ini kepencet karena saya kira setelah dipencet ajukan sekarang itu ada lagi persyaratannya, namun tidak ada persyaratan lagi, langsung memproses pencairan teman-temannya. Jadi kalian harus hati-hati dengan aplikasi pinjaman online pinjam duit ini teman-temannya. Jadi walaupun mudah cair, namun saya tidak sarankan pinjam di sini ya, karena sistem cicilannya seperti ini. Dan ya, untuk risiko galbay di aplikasi ini pastinya ada teman-temannya, ada pastinya ada, seperti teror dari pihak ketiga atau debt collector itu sangatlah wajar ya. Bisa teror melalui WhatsApp, bisa juga melalui telepon biasa. Dan ya kalian tahu sendiri lah ya, kalau aplikasi-aplikasi seperti ini sering melakukan pengancaman teman-temannya, bahkan ingin menyebarkan data kita teman-teman. Dan lebih baik kalian jangan pinjam di sini kalau niat kalian itu galbay, karena takutnya nanti ini menggunakan slik OJK ya, slik OJK, dan kalian akan di blacklist atau didaftar hitamkan dari OJK. Jadi dampaknya itu sangat besar ya, dimana nanti kalian itu akan kesulitan mendapatkan pinjaman online di aplikasi lain lagi, bahkan sampai di bank teman-teman ya, karena sistem riwayat kredit yang buruk atau kredit macet lah ibaratnya teman-teman. Ya itu adalah risiko tidak membayar cicilan pinjaman online pinjam duit ini. Jadi saran saya lebih baik jangan digalbay kalau benar-benar tidak mau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan teman-teman, seperti itu. Dan aplikasi pinjaman ini tidak bisa cair ke e-wallet teman-teman ya, hanya bisa cair ke rekening bank. Jadi buat kalian yang tidak memiliki e-wallet itu saya tidak rekomendasikan aplikasi ini. Jadi ya sudah jelas ya teman-teman. Jadi aplikasi pinjaman online pinjam duit ini walaupun mudah cair ya, tidak sampai 5 menit, namun tidak worth it untuk pinjam di aplikasi ini. Kalian bisa coba di aplikasi pinjaman online yang lain ya. Jadi kalian perlu cek dulu ya aplikasi-aplikasi pinjaman online lain, jangan sampai seperti saya ini teman-teman, seperti itu. Jadi harus dengan pertimbangan yang betul-betul matang teman-teman ya, seperti itu. Nah jadi untuk saya kira sudah cukup ya untuk pembahasan aplikasi pinjaman online pinjam duit ini teman-teman ya. Jadi ya pada intinya tidak worth it lah ya untuk pinjam di sini. Jadi untuk informasi untuk buat kalian yang tertarik dengan informasi pinjaman online, kalian bisa cek-cek saya video saya yang lain, karena saya sering bahas tentang aplikasi pinjaman online teman-teman ya. Jadi kalian bisa cek sebelum melakukan pinjaman teman-teman, seperti itu. Dan saran saya lagi, lebih baik jangan melakukan pinjaman online jika tidak mampu untuk membayarnya teman-teman ya. Jadi sekian untuk video kali ini. Kalian bisa subscribe channel ini ya untuk mendapatkan informasi seputar pinjaman online, keuangan, dan juga investasi. Terima kasih.